Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kita tertimpa sesuatu, kita tidak boleh berandai-andai. Jadi kalau kita tertimpa sesuatu tidak boleh berandai-andai. Nabi bersabda, wa in asabaka syai', jika kamu tertimpa sesuatu, fala taqul, jangan kamu katakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika tadi saya melakukan ini tidak akan begini. Jika saya tadi melakukan itu hasilnya tidak akan begini. Nah, ini tidak boleh. Walakin, akan tetapi, qul, katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Hendaknya itu yang kita ucapkan. Tidak boleh kemudian kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi yang menimpa kita. Misalnya kita bepergian ada dua jalan, ada jalur belakang, jalur depan. Bisa keluar lewat depan rumah, bisa lewat belakang rumah. Ternyata di belakang rumah itu jalannya licin, tiba-tiba kepleset. Tidak perlu berandai-andai, saja tadi saya lewat depan, saya tidak akan kepleset. Itu sudah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Nah, demikian pula ketika kita misalnya bepergian, kemudian ternyata jalannya macet, kena tilang pula. Lalu kemudian menggerutu, andai tadi saya tidak lewat sini, tadi lewat sana, jalannya pas tidak macet dan saya tidak ketilang polisi. Boleh tidak bilang gitu? Tidak boleh. Ucapkan saja qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi kalau kita tertimpa musibah atau tertimpa sesuatu, maka sandarkanlah kepada takdir. Jadi kalau kita tertimpa musibah atau sesuatu, sandarkanlah kepada takdir. Maka tidak perlu kemudian kita menyalahkan ini dan itu, menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Tetapi sandarkanlah bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan serempetan, andai saja saya hari ini tidak berangkat kerja, saya tidak akan serempetan. Pada saat mengucapkan seperti itu, sesungguhnya pada saat itu kita sedang melalaikan bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas Arab belonjo, ternyata kemudian malah ra belonjo. Kemudian tak jajan wae, Arab jajan keserempet mobil. Andai saja tadi saya belonjo tidak jajan. Kadang-kadang seperti itu, nggih. Nah, maka segera kembalikan bahwa itu terjadi dengan takdir Allah. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tetapi ingat, menyandarkan kepada takdir hanya dalam perkara musibah. Tidak boleh dalam perkara-perkara yang ada pilihan bagi kita. Jadi perkara yang kita ada pilihan itu tidak boleh disandarkan kepada takdir. Tapi seperti kecelakaan, musibah, sakit, itu silahkan sampaikan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tetapi kalau sesuatu yang menjadi pilihan kita, sholat atau ngaji atau maksiat, jangan sampai kemudian kita mengatakan semua terjadi karena takdir. Kenapa tidak sholat? Saya tidak sholat karena qaddarallah, takdir Allah. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena takdir Allah. Boleh apa enggak?
Tidak boleh. Jadi tidak boleh menyandarkan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah pilihan kita untuk taat atau untuk maksiat. Jangan sandarkan kepada takdir. Karena itu bagian dari takdir ikhtiari. Takdir yang masih bisa kita usahakan, masih bisa kita pilih. Kalau ternyata kemudian kena musibah seperti kecelakaan dan seterusnya, maka itu sudah sifatnya qadarullah, takdir Allah yang kita tidak bisa memilih, maka boleh disandarkan kepada takdir. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa orang kemudian mengatakan saya itu kalau takdirnya jadi orang soleh, saya lebih soleh dari kamu. Saya tidak soleh begini, saya ahli maksiat begini misalnya, karena takdir Allah. Itu mengwong ngoyoworo. Jadi tidak boleh mengucapkan seperti itu, karena untuk taat atau maksiat itu adalah pilihan kita. Tentu saja harus kita pahami segala sesuatu itu yang terkait dengan pilihan kita, ada yang di sana namanya hidayah. Nah, hidayah ada di hidayah sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bahwasanya engkau tidak mampu memberi petunjuk siapa saja yang engkau cintai, tetapi Allah mampu memberi petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Fa inna law taftahu amalas syaiton. Karena lafadz law, lafadz seandainya atas peristiwa musibah yang sudah terjadi itu akan membuka pintu bagi setan. Maka hendaknya kalau sesuatu tersebut sudah terjadi yang terkait dengan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita, maka hindari kata law, karena itu pembuka pintu amalan bagi setan. Sehingga serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita tidak boleh mengucapkan seandainya atas musibah yang sudah terjadi, karena kalau kita ucapkan seandainya, setan akan masuk kepada kita lalu membisikkan was-was, lalu membisikkan kesedihan dan juga penyesalan yang berkepanjangan. Dan itu semua tidak akan mengubah keadaan karena peristiwanya sudah terjadi. Karena peristiwanya sudah terjadi. Meskipun kita menggerutu, kita mengeluh, kita ngomel warna-warna, Allah aku mau kok yo lewat kene to yo. Kok kenapa begini? Kira-kira mengubah keadaan mboten? Yang tadi sudah jatuh, apa njero ratibo? Apa njero mari? Ndak, tidak segera sembuh, tidak segera selesai, tidak mengubah keadaan. Justru semakin menggerutu, semakin mengeluh, maka akan terasa semakin berat. Orang itu kalau dalam keadaan susah, lalu kemudian dia bangkit untuk melawan kesusahan, itu akan terasa enteng. Tapi kalau orang dalam keadaan susah, dalam kena musibah, lalu dia ngelokro, dia gerang-gereng, ngersulo, sambat, itu rasanya malah tambah berat. Maka bukan banyak sambat,